Aku mencintai istri komandanku sendiri. Dia adalah Shelomita. Aku tak punya penjelasan bagaimana bisa jatuh cinta padanya. Wanita misterius yang kutemui di pinggir air terjun sehari sebelumnya ternyata istri komandanku. Cinta. Ku tahu cinta pertama kali dari film yang aku tonton. Ku tahu dari novel yang aku baca. Setelah aku merasakannya sendiri, aku terkejut sampai tak tahu harus kemana berpijak. Apakah seperti ini rasa dari cinta itu? Apakah seperti ini mencintai seseorang? Aku terkejut. Kamu bisa nyetir? Siap. Satu pertanyaan yang akhirnya membuat tugasku berubah keesokan harinya. Aku diperintahkan untuk menjadi sopir dari istri salah satu atasanku, Letkol Pelaut Jody Afrizal. Seorang pejabat muda yang istimewa karena bapaknya pernah menjadi presiden negara kami. Tak dipungkiri, ada perlakuan-perlakuan istimewa yang didapatnya. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di rumah pribadi Letkol Jody. Aku ingin menunjukkan keseriusanku dalam bekerja pada keluarga mereka di hari pertama. Baru, ya mas? Siap Thor. Ternyata Serma Thohir orang pertama kali yang mengajakku berkomunikasi di sini. Dia lebih senior dariku. Abang senior biasa dipanggil mentor di angkatan laut. Pria sedikit berisi ini katanya telah cukup lama mengikuti Letkol Jody sebagai sopir sekaligus orang kepercayaannya. Lettingnya sertu Andalas ya? Siap Thor, itu letting kami. Terlihat di mataku Serma Thohir tiba-tiba memandang ke depan dengan ekspresi berpikir. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan padaku. Andalas bagus sebenarnya, sayang banget ya. Kuperhatikan Serma Thohir menghela agak panjang. Lalu ia menoleh membaca nama di dadaku, kemudian mendongak. Kamu baru pertama kali kan ikut pejabat? Siap Thor, yuk minum dulu di belakang. Pak Thohir mengajakku minum kopi di belakang rumah besar itu. Ternyata pemandangan taman belakang sangat memukau. Semua rumputnya hijau segar padahal beberapa bulan ini cuaca sangat panas. Banyak tanaman mati, tapi ini terlihat sangat segar. Pak Thohir keluar dari pintu dapur dengan 2 cangkir kopi. Minum dulu Gik. Siap Thor, terima kasih sudah repot-repot. Ah, nggak repot, besok kamu gantian yang bikinkan kopi. Siap Thor. Lantas Pak Thohir tertawa. Hahaha, kamu kelihatan polos, aku hanya bercanda. Aku tersenyum, membalas keakraban Pak Thohir. Di bangku taman belakang, kami sedikit berbincang ringan. Dan di sela-sela obrolan tiba-tiba raut wajah Pak Thohir berubah serius. Egi, ku beritahu sesuatu. Siap Thor. Kita ini prajurit kecil. Kita kerja sesuai perintah, ya kita fokus kerja aja. Kamu tahu siapa Pak Jody kan? Siap. Pak Thohir tersenyum tipis dengan pandangan saya. Apapun yang terjadi, jangan ikut campur pada masalah pribadi Pak Jody dan keluarganya. Awalnya aku sedikit tak mengerti. Ku tahu memang perlakuan Pak Jody di instansi cukup istimewa karena bapaknya pernah menjadi presiden. Satu periode lantas di periode kedua tak mencalonkan kembali karena pada saat itu kabarnya sang presiden Afrizal Fadli dikabarkan sakit dan lebih memfokuskan untuk penyembuhan. Hingga di pemilu selanjutnya yang akan diadakan awal tahun mendatang, Afrizal Fadli kembali mencalonkan sebagai presiden. Keluarga mereka pun jadi sorotan. Ya, itu saja yang ku tahu. Mas, yang sopirnya ibu ya? Aku berdiri. Iya bu. Wanita paruh baya itu tersenyum. Panggil saja Bi Ani. Oh iya Bi, saya Egi. Kuulurkan tanganku dan tangan tua itu membalasnya. Iya Mas Egi. Oh ya, kesini mau nyopirin ibu kan? Iya Bi. Ibunya lagi nggak ada. Oh, ibu lagi nggak ada ya Bi? Potong Pak Thohir. Pantesan nggak pernah kelihatan beberapa hari ini. Biasanya pagi-pagi sudah ngurusin taman belakang. Aku sedikit terkejut, ternyata indahnya taman belakang ini karena tangan beliau. Aku penasaran seperti apa istri komandan yang nantinya akan sering bersamaku. Apakah dia cerewet atau pemarah? Ah, tidak mungkin dia pendiam dan tak begitu suka mengobrol dengan bawahannya. Ya udah Gi, kamu pulang aja. Anggap saja kamu beruntung ini hari liburmu. Aku tertawa kecil. Saya di sini saja Thor. Masa hari pertama saya langsung libur. Pak Thohir pun terkekeh. Beneran pulang aja Gi?
Bapak juga nggak akan banyak tanya kok. Anggap aja kamu dikasih libur sebelum dinas di tempat baru. Ah, enggak lah, tor saya di... Telepon di sakuku tiba-tiba bergetar. Kuraih gawai dari saku celanaku. Dari kakakku? Tumben? Aku permisi ke Pak Thohir lalu segera menjawab telepon. Ya mas, gig motorku ditabrak. Bisa kesini enggak? Yang nabrak lari, di jalan ini sepi. Kakiku luka berat. Ya mas, aku segera ke sana. Share lokasi ya. Teleponku tutup, lalu aku mendatangi Pak Thohir. Maaf Tor, ternyata benar saran mentor. Saya harus libur hari ini. Pak Thohir terkekeh. Sudah sana, cepat pulang. Siap Tor, terima kasih. Besok saya akan datang lebih pagi. Pak Thohir tersenyum. Anak yang baik. Aku bergegas kembali ke halaman depan. Aku memarkirkan motorku di area parkiran depan rumah. Saat ku kendarai motor keluar gerbang, aku berpapasan dengan pengendara mobil sport, wanita berkulit putih yang nampaknya sudah terbiasa mendatangi rumah itu. Melihat dari gerak-geriknya yang dengan wajarnya masuk gerbang. Siapa dia? Ah, mungkin masih salah satu keluarga atau kerabat Pak Jody. Selang waktu sampai di tempat kakakku. Mas, lain kali jangan berbohong seperti ini. Ucapku kesal setibanya di sana. Ternyata hanya sandiwara kakakku yang sebenarnya ingin aku datang ke salah satu tempat pemancingan ikan sekaligus sebuah restoran kecil di pinggir kota. Hahaha, maaf Gi, kalau nggak gini kamu pasti nggak datang, ujarnya. Dan aku heran masih sempat-sempatnya ia tertawa setelah membohongiku. Kalau nggak berhasil membawamu ke sini, Farah nggak jadi ngasih aku tiket pertandingan final bola lusa. Hah? Aku shock hanya karena sebuah tiket final. Ayo lagi, hanya makan-makan aja kok. Aku merasa aneh pada kakakku satu ini. Selalu saja memanfaatkanku untuk dikenalkan ke teman-temannya. Dan berkali-kali pula aku marah, tapi nggak bisa berlama-lama marah setelah lihat wajah memelasnya. Mas, lain kali jangan gini, apalagi hari dinas. Mas, kan tahu kalau aku nih tentara, banyak kerjaan. Lagian Mas Riza emang nggak masuk kerja. Pagi-pagi gini udah keluyuran sampai sini. Ini kan bagian dari kerjaan Gi. Hehehe. Ada survei kantor untuk lokasi family gathering. Aku dan Farah ditugaskan survei lokasi untuk acara nanti. Nah Farah pengen kamu ikutan juga. Kenapa Mas Riza nggak pacaran berdua aja sekalian sama Farah? Kenapa harus ngajak aku sih? Ye, Farah maunya sama kamu kok. Nah, itu dia. Dengan langkah berat, aku mengikuti Mas Riza sampai tempat pemancingan. Meski tak ada hati pada Farah, tapi aku nggak bisa untuk bersikap cuek padanya. Aku tetap memperlakukannya sebagai seorang teman. Bertiga kami ngobrol meski aku banyak diam. Ada sedikit rasa syukur datang ke tempat ini. Setidaknya aku menemukan suasana asri pemancingan air tawar yang masih alami dikelilingi banyak pepohonan. Aku memang menyukai alam bebas sejak dulu. Aku menyukai hutan, sungai, lautan, dan hamparan pasir putih juga rerumputan hijau. Hatiku merasa damai jika berada di sekitar alam bebas. Kata seseorang, aku tak cocok jadi tentara, aku cocoknya jadi seniman. Di sana itu tempat apa mas? Tanyaku ke Mas Riza. Oh, itu jurang. Farah yang menjawab. Aku terheran, mengapa di tempat pemancingan dekat dengan jurang, bukannya itu membahayakan? Ya meski memang agak jauh, tapi mataku nggak bisa berhenti untuk memandang ke arah sana. Dugaanku di sana pasti pemandangannya lebih indah lagi. Aku jadi penasaran. Pasti indah pemandangannya. Jangan ke sana, Gi, seru Farah cepat. Baru akan kutanya alasan Farah melarangku, lantas ia berujar kembali. Jurang di sana itu memang indah banget pemandangannya, tapi beberapa bulan lalu ditutup karena ada desas-desus kalau jurang itu malah jadi tempat bunuh diri. Seram juga kedengarannya, tapi aku cukup penasaran. Di tengah-tengah obrolan, aku berpamitan untuk pulang lebih dulu. Memang awalnya aku berpamitan karena ingin pulang mendahului mereka. Namun,
Tiba-tiba aku berubah pikiran saat pelan-pelan aku melintasi jalan yang menghubungkan ke arah jurang itu. Ternyata aku memilih nekat untuk melihat seperti apa suasana jurang itu. Ada sebuah dorongan lembut yang menuntun langkahku mendatangi tempat itu. Ada apa sebenarnya di tempat itu? Perlahan langkahku melewati gerbang kawat yang telah berkarat. Memang lokasi itu terkesan tak terawat, tetapi begitu menyejukkan hati. Suara-suara alam terdengar berirama di tempat itu, bau tanah yang sangat segar menyeruak. Semakin jauh ku melangkah, semakin terdengar derasnya aliran air. Angin meniup dedauan yang menggantung di ranting pepohonan, kumpulan tanaman lain juga bergoyang. Terlihat indah seperti harmoni alam, dan terkejut ternyata bukan jurang seperti bayanganku sebelumnya. Ini air terjun. Aku melangkah lebih dekat dan kini air terjun itu terlihat jelas. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Sebuah mahakarya dari tangan sang pencipta, begitu memesona. Namun, mataku menangkap sesuatu yang membuat keningku berkerut. Kudapati seorang gadis berdiri di atas bebatuan air terjun. Apakah dia manusia? Kuperhatikannya terus. Wajahnya masih samar-samar. Gadis berambut panjang dengan baju terusan putih itu menggoyang-goyangkan kakinya sambil duduk di atas bebatuan. Aku jadi teringat cerita Farah tentang lokasi ini yang kabarnya dijadikan tempat bunuh diri. Apa gadis itu akan bunuh diri? Tiba-tiba aku panik. Kakiku tak bisa dihentikan untuk berjalan menanjak ke atas. Aku ingin menyelamatkannya. Hingga akhirnya aku telah tiba di atas. Gadis yang kulihat tadi telah berdiri sambil melihat ke bawah. "Mbak, jangan lakukan itu," teriakku sambil berlari padanya, berusaha mencegahnya melompat ke air terjun. "Jangan lakukan itu. Sadarlah," teriakku. Gadis itu hendak lompat, aku bingung juga sedikit syok. Kemudian sebisa mungkin kutahan ia. Kulingkarkan tanganku di tubuhnya yang beraroma lembut dan memikat. Gadis berbibir mungil di pelukanku terkejut, lalu menoleh. Wajahnya tertangkap pandangan mataku yang seketika terpana saat menatap langsung matanya yang bening. Saat mendapati betapa merekahnya bibir gadis itu, dan sekejap saja aku seolah tak bertenaga, tubuhku mengikutinya terjun. Aku seperti tersihir oleh tatapannya yang dalam. Tubuhku perlahan mengikuti gravitasi bumi, terjun bebas bersamanya. Kubuka mata. Ternyata aku masih hidup. Pelan kakiku berenang dan sesekali mengapung. Ku cari gadis itu, berharap ia tak terbawa arus. Aku memutar tubuhku ke sana kemari mencarinya. "Mbak," tak ada jawaban. Ku panggil lagi, "Mbak." Aku mulai cemas, tak ada suara sautan sama sekali. Lalu di tengah-tengah kebingunganku, ia tiba-tiba muncul di permukaan air, tepat di depanku. Aku tersentak kaget, tetapi bodohnya aku malah tak bisa berkata apapun. Hanya menatap dan menatap. Hanya terperangah sambil tetap memandanginya. "Kenapa kamu mengikutiku terjun?" tanyanya dan seketika membuat lamunanku buyar. Maaf mbak, saya hanya ingin mencegah mbak biar nggak menyia-nyiakan hidup," ucapku. Tetapi ia malah tersenyum. "Kamu pikir aku mau bunuh diri?" tanya kemudian tertawa kecil sambil meninggalkanku yang masih terpaku. Aneh, kenapa jantungku terus berdebar? Aku mengikutinya ke daratan. Dia berusaha naik kembali ke atas. Apa dia mau mengulangi terjun kembali? Apa dia mau mengulangi untuk mengakhiri hidupnya? Ku kejar gadis itu. "Mbak mau kemana? Jangan terjun lagi. Itu sangat berbahaya. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Kalau mbak ada masalah, pasti ada jalan keluarnya." Sahutku tak berhenti. Ia menoleh, menatap ke arahku. Tatapannya memang dalam dan bola matanya begitu bening. "Kamu pikir aku mau mengakhiri hidup?" "Maaf, tapi..." Ia tersenyum. "Nggak usah mengkhawatirkanku, aku sudah biasa melakukan ini." "Apa? Mbak sudah biasa melakukan percobaan bunuh diri?" Gadis itu terkekeh, menggeleng lalu meninggalkanku dalam kebingungan. Aku merasa tak bisa membiarkannya dan kuikuti sampai ke atas. "Kenapa kamu terus mengikutiku?" "Maaf, saya hanya khawatir Mbak melakukan hal yang tidak-tidak." Tubuh gadis itu berbalik, tangannya melipat.
Senyum tipis mengulas. Aku sering datang kemari. Gadis itu melihat ke bawah, deras air mengalir. Dan aku juga sudah terbiasa loncat dari ketinggian. Dulu, aku atlet loncat indah. Sedikit heran, tapi memang melihatnya loncat sebelumnya aku mengakui kalau gerakannya begitu ringan, seperti sudah sangat ahli. Tapi baju yang dipakainya, gadis itu menunduk memperhatikan bajunya yang basah. Apa ada yang salah dengan bajuku? Memangnya loncat indah harus pakai baju renang saja? Ucapnya seolah tahu apa yang kupikirkan. Aku terperanjat kembali saat ia dengan tenangnya loncat dari ketinggian. Aku tercengang. Gadis itu benar-benar nekat dan entah ada dorongan dari mana. Aku pun mengikutinya untuk lompat. Biur. Aku keluar dari permukaan air. Ku cari gadis misterius itu. Kemana dia? Jangan asal loncat. Kalau terjadi apa-apa, aku nggak mau mengurus mayatmu seorang diri di sini. Ucapnya yang ternyata telah ada di belakangku. Aku tertawa kecil. Lucu saja bahasanya yang ketus itu. Aku juga sudah terbiasa loncat, balasku. Ya, memang terbiasa. Awal-awal jadi tentara, aku bertugas di kapal KRI. Lompat dari haluan atau buritan sudah biasa. Tapi melihat seorang gadis lompat dari atas tadi sungguh luar biasa. Meski memang air terjun ini tak setinggi air terjun aling-aling di Bali. Gadis itu melengos. Ia berenang ke tepi. Aku juga mengikutinya ke tepi. Gadis itu naik ke bebatuan, lalu duduk dengan kaki lurus ke bawah. Dia diam saja di sana. Tapi aku bisa tahu dari ekspresi wajahnya, ia sedang menikmati alam. Ia sedang mendengarkan irama air. Sebenarnya siapa dia? Kenapa dia datang ke tempat ini seorang diri? Rasanya aku tak ingin meninggalkan tempat ini segera. Naluriku menyuruhku untuk tetap tinggal. Naluriku menyuruhku untuk berlama-lama dengannya. Meski bingung dengan suasana yang asing antara aku dan dia yang tak saling kenal. Aku bingung. Apa yang harus kulakukan lagi untuk tetap wajar berada di tempat itu bersamanya? Kenapa kamu masih mengikutiku? Tanyanya dan membuatku salah tingkah. Aku? Aku baru pertama kali ke tempat ini dan aku ingin menikmati tempat ini yang ternyata sangat indah. Mata gadis itu memandang tenang ke depan tanpa melihatku. Sepertinya kamu senang berada di alam bebas, tebakku dan ia merespons, menoleh sambil menatapku. Aku sering mendatangi wisata-wisata alam liar yang tak banyak orang tahu dan bahkan sudah ditinggalkan. Jadi suasananya benar-benar bisa menenangkan jiwa. Benarkah? Kamu bisa memberitahukanku di mana tempat-tempatnya? Tanyanya antusias. Sesuai dugaanku, ia pasti tertarik. Tempatnya agak jauh. Aku bisa menunjukkannya padamu lain kali, kalau kamu mau. Aku yakin ia pasti ragu-ragu dengan ajakanku. Ya wajar saja. Kami memang belum saling kenal. Wajar kalau ia curiga. Aku bukan orang jahat. Aku bisa menunjukkan tanda pengenalku padamu kalau kamu ragu-ragu. Tak mau juga tak apa-apa. Hanya saja, melihatmu, aku seolah punya teman yang mempunyai kegemaran yang sama, yaitu alam bebas. Gadis itu masih menatapku dengan penuh pertimbangan, dan tatapannya lama-kelamaan berangsur berubah. Bibirnya membentuk lengkung senyuman. Aku akan ikut denganmu. Dan kalimat itu entah mengapa membuatku senang. Tiba-tiba ia berkata, bisa sekarang saja kamu tunjukkan di mana tempatnya? Karena lain waktu mungkin aku tidak punya waktu. Keningku berkerut, aku berusaha memahami apa maksud kalimatnya. Tidak punya waktu, apakah sehari-hari ia sangat sibuk atau... Entahlah, baiklah, kita bisa pergi sekarang. Untung saja aku diliburkan hari ini. Tapi Mbak, Shilomita namaku, panggil saja itu, ucapnya. Suara lirih tapi merdu, terdengar lembut di telingaku. Namanya secantik parasnya. Shilomita, ulangku. Ku panggil saja namanya. Sepertinya ia tak jauh beda usianya denganku. Apa kamu bawa baju ganti? Kalau mengenakan baju basah seperti ini, aku khawatir kamu akan kena paru-paru basah.
Ia menunjuk tas yang ternyata ada di balik batu. Aku membawa baju ganti. Bagaimana denganmu? Kamu ganti saja di pom bensin sana. Nggak jauh kok dari sini. Dan sepertinya ada pertokoan juga di sana. Aku akan membeli baju ganti saja di sana. Oh ya, aku kemarin naik motor. Kamu naik apa? Taksi online. Jawabnya singkat. Kalau kamu mau, aku bisa memberimu tumpangan di motorku. Semoga dia mau. Aku menunggu jawabannya seraya mengamati bola matanya yang tiba-tiba menekuri tanah basah. Aku masih menunggu jawabannya, berharap keluar kata-kata dari bibirnya yang mungil. Segera